Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, Ibu mau mengingatkan anak-anak semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah virus COVID-19 dengan cara yang pertama, rajin cuci tangan memakai sabun. Yang kedua, selalu memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, tetap di rumah saja. Anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan materi kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran ke-1. Tujuan yang akan dicapai setelah pembelajaran hari ini antara lain 1. Dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan, siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Yang kedua, melalui percobaan bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Yang ketiga, dengan membuat kesimpulan bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. Untuk mengikuti materi hari ini, silahkan terlebih dahulu anak-anak siapkan buku paket tema 6 dan alat tulis berupa buku tulis dan ballpoint untuk mencatat hal-hal yang penting. Nah, bagaimana? Sudah siap kan? Mari kita mulai pelajarannya. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar berikut. Apakah kamu pernah melihat peristiwa-peristiwa seperti yang ada dalam gambar? Pada gambar pertama, ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian. Mengapa ya baju yang basah apabila dijemur di bawah sinar matahari bisa kering? Nah, pada gambar kedua ada kompor yang sedang digunakan untuk merebus air di dalam panci. Kira-kira apa yang akan terjadi pada air di dalam panci tersebut? Nah, dan pada gambar yang ketiga ada seorang anak yang sedang menghangatkan diri dengan cara memakai baju hangat. Nah, sumber energi panas apa saja yang dapat kamu temukan dalam gambar tersebut? Apa ya persamaan dari semua gambar tersebut? Ya, semua gambar tadi berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Iya, ada api dan matahari. Bagaimana dengan tubuh manusia sendiri? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Lalu, bagaimana cara mengukur energi panas? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita simak bacaan tentang sumber energi panas berikut. Anak-anak juga bisa menyimak bacaan tersebut pada buku tema 6 halaman 2. Nah, berikut ini akan Bu Guru bacakan bacaannya. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara yang di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari
dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Nah, sekarang ambil sebuah mistar plastik atau penggaris, kemudian gosok-gosoklah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu, sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Nah, energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan kedua benda yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Itulah tadi isi dari bacaan berjudul Sumber Energi Panas. Dari bacaan yang telah kita baca tadi, bisa kita simpulkan bahwa sumber energi panas ada di sekitar kita. Dan sumber energi panas terbesar adalah matahari yang digunakan oleh semua makhluk hidup. Selain kesimpulan, dari bacaan tadi kita juga bisa menemukan kata kunci dari setiap paragrafnya. Nah, apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dari sebuah paragraf. Nah, berikut ini adalah kata kunci dari setiap paragraf pada bacaan sumber energi panas yang tadi kita baca bersama. Kata kunci dari paragraf pertama yaitu energi panas, sumber energi, dan proses fotosintesis. Kata kunci untuk paragraf kedua yaitu kegunaan matahari. Kata kunci untuk paragraf ketiga adalah cara menghasilkan energi panas. Dan kata kunci untuk paragraf keempat yaitu asal mula api. Dari bacaan sumber energi panas tadi disebutkan bahwa matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan amati. Salah satu perubahan yang sering kita lihat adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Langkahnya adalah yang pertama, siapkan alat dan bahan berupa 3 wadah untuk es batu, 6 buah es batu dengan ukuran yang sama, dan pencatat waktu. Langkah-langkahnya, yang pertama, letakkan 2 buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Wadah sebaiknya berukuran dan mempunyai warna dan bentuk yang sama. 1 wadah diletakkan di luar rumah di bawah sinar matahari. Wadah kedua diletakkan di atas meja di dalam rumah. Dan wadah ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat yang terlindungi dari sinar matahari.
Dan langkah yang ketiga yaitu kamu amati, ukur, dan catat waktu yang diperlukan es batu pada masing-masing wadah sampai benar-benar mencair. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Menurut pendapatmu, bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Benar, es batu yang diletakkan di luar ruangan akan mencair terlebih dahulu. Lalu secara berturut-turut dilanjutkan es batu yang ada di atas meja dan disusul oleh es batu yang ada di dalam lemari. Mengapa demikian? Hal itu terjadi karena es batu yang berada di luar ruangan mendapatkan energi panas yang lebih banyak dibandingkan dengan es batu yang ada di dalam ruangan. Sehingga es batu tersebut naik suhunya dan menjadi lebih cepat mencair. Nah, sekarang anak-anak sudah paham kan? Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Kalian juga bisa melihat soalnya pada buku paket tema 6 kalian ya. Nah, silahkan kalian catat soal berikut ini. Aku adalah matahari, akulah pusat tata surya, aku punya sinar yang terang, ultraviolet namanya. Aku adalah matahari, akulah pusat tata surya, aku punya sinar yang terang, ultraviolet namanya. Tumbuhan, hewan, juga manusia, semua butuh sinarku agar tulang kuat, tubuh jadi sehat. Engkau butuhkan sinarku. Setelah kalian mengerjakan soal-soal tadi, kalian dapat mengirimkan jawabannya kepada guru kelas kalian masing-masing untuk dikoreksi dan dinilai. Nah, anak-anak, demikian tadi materi yang dapat Bu Guru sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.